telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom. Selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik, walaupun hari-hari ini kita sedang terus dihantui, kita sedang terus dirisaukan oleh wabah corona. Sesuai dengan anjuran pemerintah kita bahwa kita harus stay at home. Oleh karena itu saudara-saudara kasih yang Tuhan, saya coba menghampiri saudara, saya coba menemui saudara walaupun lewat kiriman video ini. Karena kita semuanya harus di rumah saja. Nah, saudara kasih Tuhan, berhubungan dengan hari-hari ini kita masih terus merayakan, memperingati, menyembah Tuhan sehubungan dengan peristiwa Paskah. Paskah yang sangat luar biasa, terlebih khusus di dalam tahun 2020 ini berhubungan dengan fenomena pandemik virus corona yang meresahkan banyak orang. Mungkin juga saudara dengan saya sedang mengalaminya. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita fokus terlebih dahulu sejenak kepada firman Tuhan yang akan saya bagikan pada siang hari ini kepada saudara. Mari kita melihat di dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama hingga yang ke-7. Namun saya tidak akan membacakan semuanya buat kita. Begini firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Saudara kasih Tuhan, saya percaya kita semuanya sudah sering mendengar cerita Paskah. Saya percaya kita semuanya sudah pernah ikut atau bahkan sudah beberapa kali mengikuti kegiatan Paskah. Namun saudara kasih Tuhan, ada berita yang luar biasa lewat firman yang saya mau bagikan bersama dengan saudara pada siang hari ini. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang kelima berbunyi, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Di ayat yang ke-6-nya dilanjutkan bahwa Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Nah, saudara kasih Tuhan, perhatikan baik-baik, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia nggak ada, Dia sudah hidup, Dia sudah bangkit. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan bunyi ayat firman Tuhan tadi, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Perhatikan ada kata-kata, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Oke. Nah, saudara kasih Tuhan, tema kita pada saat ini adalah, saya beri judul temanya adalah move on. Nah, kenapa move on? Mari kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus juga move on, saudara-saudara. Ya, bukan hanya saudara yang sedang diputusin pacarnya, saudara yang sedang mengalami kedukaan, saudara yang sedang mengalami penganiayaan, atau saudara mengalami keresahan-keresahan lainnya. Seperti kita juga saat ini sedang mengalami virus corona. Apakah kita akan menjadi terpaku saja? Apakah kita akan menjadi lalu merintih, lalu merasa tidak bisa mampu apa-apa? No, kita harus juga tetap move on. Saudara kasih Tuhan, poin yang pertama di ayat yang kelima dikatakan bahwa Dia harus hidup, bukan mati selamanya. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Saudara itu yang kasih Tuhan Yesus. Memang Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Dia harus mati. Dia harus mati sekali lagi. Dia harus mati di kayu salib. Tapi yang saya mau katakan, Dia tidak mati untuk selamanya. Tempat tinggalnya bukan di antara orang mati. Tempat kehidupannya bukan di antara orang mati. Tuhan tidak mau Dia harus mati selama-lamanya. Bukan. Karena memang itu bukan tujuan hidupnya.
Dia tahu bahwa tujuan hidupnya harus hidup. Dan memang dia adalah Tuhan yang hidup. Di dalam ayat firman Tuhan yang bagian lain, di sana dikatakan bahwa Lukas pasal 20 ayat 38, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama adalah Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Dia bukan yang mati. Kalaupun mati kemarin hanya mati sesaat. Kalaupun mati kemarin hanya mati sementara. Kalaupun mati kemarin dalam rangka menyelesaikan dosa saudara dengan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa, keren saudara-saudara. Jadi kita punya Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Saudara itu yang dikasihi Tuhan, ini mau menegaskan, artinya kita masih terus bisa percaya sama Dia. Kita masih terus bisa berharap sama Dia. Kita masih bisa terus mengandalkan Dia. Karena Dia Tuhan Allah yang hidup, bukan yang mati. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, Dia tetap mati terus, percuma kita, sia-sia. 1 Korintus pasal 15 mengatakan, sia-sialah kamu jikalau Allah tidak membangkitkan Yesus. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama, kita semakin teguh, semakin kuat. Walaupun wabah corona terus menghantui hidup kita, kita tetap percaya, tetap ada jalan keluar, tetap ada kemenangan. Karena kita punya Yesus yang hidup. Dialah Allah yang hidup, yang bisa melakukan apapun juga. Kalau seandainya Dia mati, Dia pasti tidak melakukan apapun juga. Mengapa Yesus harus hidup lagi, harus bangkit? Karena Dia harus melakukan banyak hal. Termasuk pun hari-hari ini, Dia harus mengenyahkan virus corona dari dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara kasih Tuhan, itu poin yang pertama. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, move on. Jangan mati terus, jangan mati terus. Mari hidup. Apa yang menjadi hal-hal kematian dalam hidup kita, mari kita tinggalkan. Kita mau beralih kepada hidup. Poin yang kedua, apakah yang membuat Yesus move on? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa Dia sudah bangkit. Yesus datang dan mati untuk menghancurkan dosa, tetapi tidak hidup dalam dosa. Poin yang kedua yang kita harus belajar bahwa Yesus tahu bahwa hidupnya tidak mau dikekang oleh dosa. Hidupnya tidak mau terus berada di dalam dosa. Hidupnya tidak mau terus tinggal di dalam dosa. Dia harus bergerak karena dosa itu kotor, dosa itu menjijikkan, dosa itu kasar, dosa itu tidak baik, dosa itu tidak berguna, dosa itu tidak ada faedahnya, dan tentunya yang pasti dosa itu adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Saudara kasih Tuhan, oleh karena itu saudara-saudara, Yesus bangkit, Yesus meninggalkan dosa. Itu artinya Dia move on. Jangan tinggal dalam dosa terus selama-lamanya. Kalau seandainya Yesus tinggal dalam dosa terus selama-lamanya, tentu pasti kita juga masih ikut-ikutan berdosa. Tetapi oleh karena Dia sudah meninggalkan dosa, maka kita pun tidak berdosa lagi oleh darah Yesus Kristus. Mari kita sama-sama, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, kita hidup bagi Tuhan, kita tetap terus maju bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. Dia tidak tinggal di dalam dosa. Demikian juga kita, sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya, kita juga harus meninggalkan dosa. Jangan berlama-lama di dalam dosa. Apa yang menjadi dosa hidup saudara, saudara harus buang, saudara harus tinggalkan, move on, pergi dari dosa. Tanggalkan dosa saudara, buang dosa saudara. Saudara kasih Tuhan. Poin yang ketiga, yang terakhir saya mau katakan demikian, saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-26 di sana dikatakan bahwa Dia harus meninggalkan itu dan Dia harus bangkit, lalu Dia harus masuk ke dalam kemuliaannya. Lukas pasal 24 ayat 26. Yesus tidak mau mati selamanya karena Dia harus masuk dalam kemuliaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma 6 tadi saya sudah katakan ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu artinya kematian kekal. Kematian kekal itu artinya hukuman yang paling maksimal. Saya sudah pernah menjelaskan dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maut artinya hukuman kekal. Tuhan Yesus tidak mau tinggal dalam hukuman kekal. Dia harus bangkit, Dia harus hidup, Dia harus bergerak lagi. Dia harus tinggalkan itu maut, tinggalkan itu dosa, tinggalkan itu hukuman kekal. Dan Dia harus masuk ke dalam kemuliaan Bapa di surga. Di dalam bagian lain firman-Nya mengatakan bahwa Yohanes 8 ayat 21 dan 24. Yesus berkata kepada orang-orang banyak, aku akan pergi. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Dari manakah Yesus? Dia adalah pemilik surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus bangkit? Ya, karena Dia harus masuk kembali kepada kemuliaannya.
Maut itu bukan tempat kemuliaannya. Hukuman mati bukan tempat kemuliaannya. Dosa bukan tempat kemuliaannya. Di manakah tempat kemuliaannya? Di sorga. Itulah tempat kemuliaan Yesus. Dan dia harus masuk kembali ke sana, ke sorga. Karena sorga itu adalah tempat kemuliaannya. Demikian pula dengan saudara dan saya. Waktu kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita move on, kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan kematian-kematian yang lama di dalam hidup kita, maka kita akan masuk kepada kemuliaannya, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, terakhir kata saya mau katakan, move on, move on. Kita punya Tuhan yang sudah move on. Dia sudah membuktikan bahwa dia bisa move on. Tuhan Yesus bisa move on. Dengan demikian kita juga sebagai orang percaya, sebagai pengikutnya, mari dong kita move on. Setuju? Amin. Move on saat ini juga saudara. Tinggalkan dosa saudara. Tinggalkan hal-hal yang mematikan hidup saudara, yang membuat saudara gagal, yang membuat saudara hancur. Tinggalkan masa lalu saudara. Mari kita masuk ke dalam kemuliaannya. Di mana kemuliaannya? Di dalam kerajaan surga yang kekal. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, aku akan masuk mendapatkannya. Artinya apa? Tuhan mau mendapatkan kita dan membawa kita masuk ke dalam kemuliaannya di surga. Tapi caranya kita harus buka pintu. Barangkali di antara saudara selama ini belum ada yang pernah membuka pintu. Saudara masih hidup di dalam dosa-dosa saudara. Saudara masih tinggal, stay di dalam kematian-kematian hidup saudara. Apa yang membuat hidup saudara mati? Kebiasaan burukkah? Kebiasaan yang jahatkah? Kebiasaan curangkah? Menipukah? Berbohongkah? Dan sebagainya. Mari tinggalkan itu semuanya. Mari, jika saudara dengan saya mau masuk ke dalam kemuliaan Tuhan, tinggalkan. Kita move on. Tinggalkan dosa saudara. Tinggalkan hal-hal yang berbau kematian hidup saudara di masa lalu. Kita sama-sama move on. Akhir kata, saya mengajak kita sungguh-sungguh, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jikalau saudara dengan saya mau move on, datang kepada Dia. Undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Terima Tuhan Yesus, jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati. Saya atas nama pengurus Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Sekali lagi, mari kita move on. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Bapa tolong ajari kami, masing-masing kami supaya hidup kami move on. Tuhan tolong Bapa, kuatkan iman kami, ajari kami untuk meninggalkan dosa, meninggalkan masa lalu kami. Supaya kami move on bersama-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami masuk ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus selama-lamanya. Bapa di surga, Engkau melihat hati yang mengundang Engkau masuk Tuhan Yesus, jamah hati mereka. Yang membuka hati Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati mereka. Perbaharui hidup mereka. Jadikan mereka move on Tuhan. Ini doa hamba Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.